Halo adik semua, perkenalkan nama kakak Damianus Fandi Pranajaya. Kakak biasa dipanggil Kak Fandi. Kakak merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saat ini kakak semester 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan menyampaikan sedikit informasi mengenai operasi bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Tahukah adik-adik apa itu garis bilangan? Bagi yang sudah tahu, kakak acungi 2 jempol. Bagi yang belum tahu, jangan berkecil hati ya. Dan ayo disimak videonya. Adik-adik, garis bilangan itu merupakan suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya itu melambangkan suatu bilangan. Nah, bilangan bulat dalam garis bilangan itu ditunjukkan dengan lambang dengan titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Adik-adik, seperti contoh berikut ini ya. Coba perhatikan garis bilangan berikut. Nah, ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita akan coba lihat di sebelah kanan bilangan 0, bilangan positif ini ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian di sebelah kiri ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini ditandai dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Nah, di sini kakak hanya menggunakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatifnya itu sampai dengan 10 saja ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita akan memasuki operasi hitung bilangan bulat. Nah, di sini kakak memiliki soal cerita. Ada seorang anak bernama Brian. Brian sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Brian berdiri di titik 0. Kemudian melangkah ke depan sejauh 2 langkah. Dan selanjutnya, Brian melangkah lagi ke depan sejauh 3 langkah. Di titik berapakah Brian saat berdiri saat ini? Nah, sekarang kita akan tuliskan pernyataan tersebut dengan garis bilangan. Nah, adik-adik, sekarang cara mengerjakannya, langkah pertama itu Brian berdiri di titik 0. Berarti gambarnya seperti ini ya adik-adik. Kemudian langkah kedua, Brian berjalan sejauh 2 langkah ke depan. Sehingga gambarnya seperti ini ya. 1, 2. Nah, kemudian Brian berjalan lagi 3 langkah ke depan. Dan gambarnya akan seperti ini ya. 1, 2, 3. Nah, saat ini Brian berdiri di titik 5. Dan pernyataan di atas ini dapat dituliskan dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tahukah adik-adik kalau operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu memiliki 4 sifat? Nah, ini dia sifatnya. Yang pertama, operasi penjumlahan itu berarti menghadap pada arah yang tetap ya adik-adik pada garis bilangan ini. Dan sifat yang kedua itu adalah operasi pengurangan. Itu berarti berbalik arah. Kemudian sifat yang ketiga, tanda positif
berarti maju. Kemudian sifat yang keempat, yaitu tanda negatif berarti mundur. Sekarang kita akan ke soal operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adik-adik, selanjutnya kita akan mengerjakan soal penjumlahan berikut ini. Nah, soalnya itu adalah 6 ditambah dengan negatif 3. Nah, untuk cara mengerjakannya, langkah yang pertama itu kita lihat di sini ada bilangan 6 atau positif 6. Itu artinya maju 6 langkah dari bilangan 0. Kemudian langkah yang kedua itu berarti adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan ini berarti mengarah pada arah yang tetap ya adik-adik. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah bilangan negatif 3, yaitu berarti mundur 3 langkah dari bilangan 6. Nah, kita coba ya. Di sini bilangan positif 6 itu maju 6 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kemudian tanda positif berarti mengarah pada arah yang tetap. Kemudian negatif 3 berarti mundur 3 langkah dari bilangan 6. 1, 2, 3. Jadi anak ini berdiri di titik berapa adik-adik? Betul, 3 ya. Jadi hasil dari 6 ditambah dengan negatif 3 itu sama dengan 3. Adik-adik, sekarang kita ke soal berikutnya, yaitu soal penjumlahan di mana ada bilangan min 3 ditambah dengan negatif atau min 4. Nah, di sini langkah pertama itu bilangan 3 atau negatif 3 berarti anak ini jalannya mundur atau melangkah mundur 3 titik dari bilangan 0. Kita coba ya. 1, 2, 3. Kemudian langkah kedua itu kita lihat di sini karena operasinya penjumlahan berarti dia mengarah pada arah yang tetap. Kemudian langkah yang ketiga bilangan negatif 4 itu berarti anak ini melangkah mundur sebanyak 4 langkah dari bilangan negatif 3. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ada di titik berapakah anak ini adik-adik? Benar, negatif 7 ya. Nah, berarti hasil dari min 3 ditambah dengan min 4 itu sama dengan min 7. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki soal pengurangan. Nah, di sini ada soal berapakah hasil dari 2 dikurangi 5? Nah, untuk menjawabnya kita bisa memperhatikan langkah-langkah seperti ini adik-adik. Langkah pertama itu bilangan 2 atau positif 2. Berarti anak ini maju 2 langkah dari bilangan 0. Kita coba ya. 1, 2. Nah, langkah yang kedua itu berarti pengurangan. Nah, kalau pengurangan berarti berbalik arah ya adik-adik. Dan langkah ketiga itu bilangan 5 atau positif 5. Berarti anak ini maju 5 langkah dari bilangan 2. Nah, kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di titik berapakah anak ini adik-adik? Ya, benar. Di titik min 3 atau negatif 3.
Jadi hasil dari 2 dikurangi 5 sama dengan min 3 ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita ke soal pengurangan berikutnya. Nah, di sini kakak memiliki soal, di mana soal ini ialah berapakah hasil dari min 1 dikurangi dengan min 5? Nah, ayo kita jawab adik-adik. Cara yang pertama atau langkah yang pertama kita lihat adalah di sini ada bilangan negatif 1 atau min 1. Nah, ini berarti anak ini mundur 1 langkah dari bilangan 0 ya. Kita coba mundur 1 langkah, 1 ya. Kemudian langkah yang kedua adalah pengurangan. Ini adalah soal pengurangan, jadi anak ini berbalik arah. Kita coba berbalik arah. Oke. Kemudian langkah yang ketiga adalah negatif 5. Nah, berarti anak ini mundur sebanyak 5 langkah dari bilangan negatif 1. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ada di titik berapakah anak ini adik-adik? Benar, di titik 4 ya. Jadi hasil dari min 1 dikurangi min 5 sama dengan 4 ya adik-adik. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tapi sebelum itu kakak mempunyai lagu buat adik-adik nih, agar lebih mudah memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi disimak baik-baik ya adik-adik. Baik adik-adik, untuk lagu perkaliannya seperti ini ya. Merah dikali merah sama dengan merah. Merah dikali biru sama dengan biru. Biru dikali merah sama dengan biru. Biru dikali biru sama dengan merah. Kemudian untuk lagu pembagiannya seperti ini ya adik-adik. Merah dibagi merah sama dengan merah. Merah dibagi biru sama dengan biru. Biru dibagi merah sama dengan biru. Biru dibagi biru sama dengan merah. Adik-adik, lagu tadi itu mengilustrasikan sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, yang mana warna merah itu memiliki arti bilangan positif dan yang warna biru itu memiliki arti bilangan bulat negatif. Adik-adik, untuk sifat-sifat perkaliannya seperti lagu tadi, merah dikali merah menghasilkan warna merah. Itu berarti bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif. Nah, itu adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua, seperti lagu tadi, merah dikali biru menghasilkan warna biru. Itu berarti bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, seperti lagu tadi, biru dikali dengan merah menghasilkan warna biru. Itu berarti bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Kemudian sifat yang keempat, yaitu seperti lagu tadi, biru dikali biru menghasilkan warna merah. Nah, itu berarti
bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Baik adik-adik, untuk sifat-sifat pembagian itu sama juga ya seperti perkalian. Nah, seperti lagu tadi juga, di mana warna merah dibagi warna merah menghasilkan warna merah. Itu berarti bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian warna merah dibagi warna biru menghasilkan warna biru. Itu berarti bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, itu bilang warna biru dibagi warna merah menghasilkan warna biru. Itu berarti bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Itu sifat yang ketiga. Kemudian kalau sifat yang keempat, warna biru dibagi warna biru menghasilkan warna merah. Itu berarti bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Baik adik-adik, sekarang kita mulai dengan soal perkalian. Nah, di sini kakak memiliki soal, berapakah hasil kali dari 4 dikali dengan min 2? Nah, untuk menjawabnya, perhatikan langkah-langkah ini ya. Nah, langkah yang pertama ini, kita lihat ada bilangan positif 4. Nah, positif 4 ini memiliki arti anak ini akan melompat sebanyak 4 kali. Nah, karena bilangannya positif, anak ini berarti mengarah pada arah yang tetap. Kemudian kita lihat langkah yang kedua, ada bilangan negatif 2. Nah, ini memiliki arti anak ini akan melompat sebanyak 2 kali dalam sekali lompatan. Nah, karena bilangannya negatif 2 atau memiliki tanda negatif, berarti anak ini melompatnya mundur ya adik-adik. Nah, akan diilustrasikan seperti ini. Nah, seperti ini ya, akan dilihat. Nah, anak ini akan melompat sebanyak 4 kali, namun melompatnya mundur karena ada bilangan negatif 2. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Jadi, ada di titik berapakah anak ini ya adik-adik? Benar, di titik min 8. Jadi, hasil kali dari 4 dikali dengan min 2 adalah min 8. Baik adik-adik, sekarang kita ke soal berikutnya. Nah, di sini kakak memiliki soal, berapakah hasil dari min 3 dikali dengan min 3? Nah, untuk menjawabnya, caranya seperti ini ya. Kita lihat bilangan min 3 yang pertama. Nah, min 3 ini memiliki arti anak ini akan melompat sebanyak 3 kali. Nah, karena tandanya min atau negatif, berarti anak ini melompat dengan posisi berbalik arah. Kemudian kita lihat dikalikan dengan min 3 yang kedua. Ini berarti anak ini hanya bisa melompat sebanyak 3 titik dalam 1 kali lompatan. Nah, karena tandanya min atau negatif, berarti anak ini melompatnya mundur ya adik-adik. Nah, akan diilustrasikan seperti ini. Nah, anak ini berbalik arah karena tandanya min atau negatif dan akan melompat sebanyak 3 kali. Namun dalam sekali lompatan dia melompatnya 3 titik. Karena tandanya min juga berarti dia melompatnya mundur. Ya, seperti ini ya. Coba kita melompat. 1, 2, 3. Nah, berada di titik berapakah anak ini? Benar adik-adik, ada di titik positif 9 atau di titik 9. Jadi
hasil kali dari min 3 dikali min 3 adalah 9. Adik-adik, sekarang kita akan masuk kepada soal pembagian. Nah, di sini kakak memiliki soal berapakah hasil dari 8 dibagi 4. Nah, untuk penyelesaiannya akan kakak ilustrasikan seperti ini. Nah, di sini ada ibu guru, ya kita namai saja ibu guru Jasmine. Nah, langkah yang pertama ini ibu guru Jasmine itu bisa melompat sejauh 8 titik dalam satu lompatan. Karena bilangannya positif, berarti ibu guru Jasmine ini melompat ke depan. Nah, sedangkan di sini ada muridnya. Kita sebut saja namanya Tata. Nah, Tata ini hanya bisa melompat 4 titik dalam satu kali lompatan. Nah, jadi untuk menyamai posisi ibu guru Jasmine, berapa kalikah Tata harus melompat? Nah, coba kita hitung ya. 1, 2. Nah, jadi, berapa kali Tata bisa melompat untuk menyamai posisi ibu guru Jasmine? Benar, 2 kali ya adik-adik. Nah, jadi hasil dari 8 dibagi 4 adalah 2 adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita ke soal pembagian berikutnya. Di sini kakak memiliki soal berapakah hasil dari negatif 10 dibagi 2. Nah, di sini sama seperti tadi ya, ada ibu guru Jasmine dan nanti ada muridnya Tata. Nah, ibu guru Jasmine ini melompat ke kiri dan sekali lompatan itu dia dapat mencapai titik negatif 10. Kemudian untuk Tata, karena tandanya positif atau positif 2, ini memiliki arti Tata menghadap ke arah tetap, namun melompat hanya bisa melompat 2 kali saja atau 2 titik saja dalam sekali lompatan. Nah, untuk menyamai posisi ibu guru Jasmine, berapa kalikah Tata harus melompat? Nah, untuk lebih mudahnya, coba kita hitung ya. Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa kalikah Tata melompat agar bisa menyamai posisi ibu guru Jasmine? Benar adik-adik, 5 ya. Nah, jadi di sini Tata itu melompat mundur. Berarti hasilnya itu adalah negatif ya adik-adik. Karena Tata melompat sebanyak 5 kali, berarti hasil dari negatif 10 atau min 10 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 5. Adik-adik, apakah adik-adik sudah paham dengan penjelasan yang kakak berikan? Jika belum, adik-adik dapat memutar kembali video pembelajaran atau penjelasan yang tadi kakak berikan. Dan bagi adik-adik yang sudah paham dengan apa yang kakak sampaikan tadi, adik-adik dapat mengerjakan evaluasi berikut ini. Nah, di sini kakak juga telah menyiapkan soal-soal yang dapat adik-adik gunakan untuk mengevaluasi diri. Wah, tidak terasa ya adik-adik, waktu berjalan cukup lama. Dan kakak juga telah memberikan seluruh informasi dan materi mengenai apa itu operasi bilangan bulat. Kakak harap video ini dapat memberikan manfaat bagi adik-adik semua. Dan kakak ucapkan juga terima kasih karena adik-adik sudah menyimak video pembelajaran ini. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa adik-adik.